Selamat malam pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam pemilu 2024. Apakah pencapresan Ganjar Pranowo dapat merubah peta koalisi pemilu 2024? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Megawati pun memerintahkan seluruh kadernya untuk memenangkan pemilihan umum mendatang. Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP ini disampaikan langsung Megawati di Istana Batu Tulis Bogor pada siang tadi. Pengumuman ini pun turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menseskap Pramono Anung, serta sejumlah tokoh PDIP lainnya. Dengan penunjukan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan, Megawati memerintahkan seluruh jajaran kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk segera bergerak memenangkan pemilihan umum 2024. Mana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Ganjar Pranowo menyampaikan pidato pertamanya setelah resmi ditunjuk sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan untuk pemilu 2024. Ganjar berjanji akan berjuang sebaik-baiknya pada pemilu presiden 2024. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring
ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain. Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf, lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menghargai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jokowi pun menilai Ganjar merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan sangat ideologis. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya
bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Usai resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP, Megawati pun kemudian menyematkan kopiah atau peci hitam kepada Ganjar. Megawati mengatakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia dan menjadi lambang nasionalisme. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Usai diumumkan sebagai calon presiden, Ganjar dipanggil untuk menghadap ke Ketua Umum dan melakukan simbolik pemakaian peci hitam. Megawati memakaikan peci hitam Bung Karno kepada Ganjar Pranowo. Dengan simbolik pemakaian peci hitam ini, PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan mengikuti pemilihan umum 2024. Megawati juga memerintahkan kepada kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk bekerja keras bersama memenangkan pemilu 2024. Ganjar Pranowo resmi ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon presiden. Dan berikut adalah profil Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo Sungkono merupakan politisi yang berasal dari Partai PDI Perjuangan yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia tumbuh sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Perjalanan karir Gubernur Jawa Tengah ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tahun 2009 hingga 2013. Bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Dan pada tahun 2004 hingga 2009 sebagai anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gadjah Mada tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, Ganjar Pranowo juga memiliki beragam penghargaan, salah satunya di tahun 2017, ia meraih penghargaan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. PDI Perjuangan secara resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Penetapan Ganjar sebagai bakal capres oleh PDIP ini pun dinilai akan mengubah peta politik dalam 2024 mendatang. Sosok Ganjar diyakini bisa menjadi magnet bagi PDIP untuk menarik parpol lainnya bergabung membentuk koalisi besar. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, dan nanti kita juga akan sudah hadir pula bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf lahir batin buat yang merayakan. Wah, itu dia. Ya betul. Selamat Idul Fitri untuk Anda yang merayakannya. Nah, Mas Toto, saya ke Mas Toto dulu ya. PDI ini kan akhirnya resmi mengusung Ganjar. Ini mengejutkankah untuk Anda? Ya, sebetulnya kalau pagi kita baca berita sudah bocor ya. Artinya walaupun yang menarik adalah kalau saya ngobrol dengan teman-teman PDI Perjuangan sampai sekitar jam 10-an itu mereka juga tidak menduga ada undangan yang mendadak berdurikan. Artinya kalau kita lihat peristiwanya cukup mendadak, berhasil dirahasiakan. Tetapi kalau analisisnya sebenarnya tidak mengagetkan karena belakangan memang sudah sering pembicaraan muncul terkait dengan nama Ganjar. Berbeda dengan tahun lalu orang masih bergunjingkan antara nama Mas Ganjar dengan Mbak Puan misalnya. Dan yang menurut saya menarik adalah kejutan ini juga punya makna substantif secara politik ya. Apa itu? Pertama tadi kalau bicara waktu, ritmenya ini mengagetkan orang-orang yang menganggap akan di bulan Juni misalnya, sebagai bulannya Bung Karno misalnya. Yang kedua, kita juga melihat Ibu Mega secara tidak langsung membantah
simplifikasi mengenai beliau yang seringkali hanya diartikan akan memilih terah Bung Karno, tidak membaca survei, tidak mendengar aspirasi di bawah. Sudah 2 kali beliau membuat kejutan dengan tidak maju di 2014 dan memberikan itu kepada Jokowi, dan sekarang juga memberikan kepada sosok yang lebih sering namanya disebut dalam survei-survei. Yang ketiga juga mengagetkan ketika muncul nama Pak Jokowi, tanda kutip ya. Ini membantah isu yang mengatakan bahwa ada selera berbeda antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega terkait dengan nama capres, terutama digoreng oleh beberapa pihak pasca kejadian Piala Dunia U20. Yang terakhir juga mengagetkan ketika Mbak Puan tetap hadir tengah terpaan isu bahwa Mbak Puan merasa tidak nyaman, sempat beredar di WhatsApp grup dan lain-lain, dan ini menunjukkan memang soliditas ketika Ketua Umum sudah membuat sebuah keputusan itu memang nyata terjadi, bukan hanya di level kader tapi juga di elit-elit petinggi elit partai termasuk di keluarga Ibu Mega sendiri. Dan secara utuh apa yang saya sebutkan tadi pasti akan menjadi game changer terkait dengan pembentukan koalisi atau kerjasama politik ke depan. Nah, sebelum nanti kita bahas itu, saya ke Bung Eriko dulu. Bung, ini tadi disampaikan bahwa ini cukup mengagetkan karena sebelumnya Mas Hasto kan bilangnya akan ada kejutan di bulan Juni begitu, ya kan? Tetapi ternyata maju. Ada apa ini, Bang? Ya, sebenarnya jujur saja. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudaraku di Muhammadiyah dan yang merayakan hari ini, dan selamat menjelang Idul Fitri keesokan hari buat saudara-saudaraku Nahdlatul Ulama dan yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kalau mau ngomong jujur, ini kebetulan ada dengan tandem saya, Mas Yunarto Wijaya. Dia sebenarnya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu. Ingat nggak, Mas Toto? Feeling saya, Bang, dalam waktu dekat ini akan diumumkan. Betul nggak, Mas Toto? Ini di stasiun televisi yang lain. Acaranya iNews kalau saya tidak salah ya. Dan jangan lupa hari ini Mas Toto memakai baju merah. Ini bukan satu kebetulan menurut saya. Jadi ini begini. Artinya inilah akumulasi dari sekian lama Ibu Megawati Soekarno Putri menanti waktu yang sangat tepat bagi beliau menyampaikan, di mana kontemplasi beliau, di mana juga beliau merenungkan, di mana tadi juga sudah disampaikan Mas Toto, bahwa beliau menerima semua masukan itu. Menerima dari hasil-hasil yang disampaikan juga oleh saudara-saudara kami dari tempat yang di paling terdepan, dari anak ranting yang ada di RT RW. Dan itu ditunjukkan beliau pada saat momen yang tepat. Menurut saya bukan satu kebetulan ya, artinya ini diumumkan pada saat kita bersama-sama merayakan hari kemenangan. Di mana ini sudah mengakhiri puasa juga bagi yang sudah merayakan hari raya Lebaran, saudara-saudaraku yang Muhammadiyah. Begitu juga hari ini sudah mengakhiri puasa bagi saudara-saudaraku akan merayakan hari Raya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri besok. Ini hari kemenangan, dan itu bukan suatu hal yang menurut saya dianggap satu keberuntungan, kebetulan, tidak seperti itu. Kedua, tadi ditekankan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri betapa pentingnya kaum perempuan. Kita semua sadar kita bisa seperti ini, Mas Toto bisa seperti ini, juga kita yang ada semua di sini karena ada ibu-ibu yang ada, kaum perempuan, ada ibu, mama yang hebat. Itu pasti. Dan itu yang disimbolisasi oleh Ibu Mega, bahwa beliau memutuskan ini bukan ada membedakan gender, bukan ada misalnya mengistimewakan perbedaan, tidak. Tetapi bahwa beliau membuat itu menjadi satu hal yang sama. Itu yang kami rasakan di partai. Yang ketiga, ini bukan karena PDI Perjuangan 3, tapi yang ketiga ini, bahwa inilah suara rakyat. Nah, ini yang paling penting. Ada hal yang kadang-kadang dilupakan, bahwa ini seolah-olah calon presiden itu dikondisikan oleh hanya partai. Tidak seperti itu. Bahwa rakyatlah yang menjadi panglima di sini. Bahwa rakyatlah yang akan memilih nanti. Bahwa rakyatlah pemimpin yang sesungguhnya. Siapapun calon presiden nanti yang terpilih, dia harus pilihan rakyat dan dia mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, golongan maupun partai. Nah, ini harus dipegang ini. Ini benar. Inilah yang harus diresapi bersama. Dan tapi ini bukan karena ini ya, Bang Eriko, bukan karena takut kecolongan, karena kemarin sempat turun nih dalam survei-survei Ganjar akibat menolak Israel di U20 dan nggak jadi akhirnya U20. Begini, kami sudah berdiskusi sama Mas Toto dan juga dari survei lain, bahwa
turun naik dalam hal ini biasa. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia. Coba perhatikan, baik partai maupun calon-calon, katakan calon-calon presiden yang ada, katakan ada disebut koalisi, kalau kami menyebutnya kerjasama. Apakah turun naiknya terlalu besar? Tidak juga. 7%, Masih dalam batas, 8%, masih dalam batas margin of error. Nah, kenapa? Kenapa seperti ini? Karena rakyat justru sudah sangat cerdas dan dewasa dan memahami bahwa ini belum kejadian yang sesungguhnya. Tetapi saya tidak ingin menduga-duga karena nama saya Eriko Sotarduga, tidak. Tapi mulai hari ini pasti ada perbedaan. Saya rasa saya sepakat, Mas Toto juga sepakat dengan pasti ada perbedaan. Nah, kalau kita katakan ini satu perubahan yang revolusioner, janganlah seperti itu. Kalau katanya dengan bahasa yang modern, game changer, ya monggo-monggo saja. Tapi hari ini pasti akan merubah konstelasi. Karena kenapa? PDI Perjuangan melalui pengumuman Ibu Ketua Umum menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini calon pemimpin. Silakan kritik, otokritik, masukan. Nah, begitu juga terhadap saudara-saudara kami partai politik lain. Silakan. Mau bersama-sama dengan kami untuk mengusung Mas Ganjar, nanti kita tentu dengan keputusan ketua umum bersama dengan ketua umum lain untuk mungkin nanti menentukan calon wakil presidennya. Apalagi Mbak Puan sudah diutus menjadi komunikator untuk bertemu dengan partai-partai lain. Dan ini menjadi satu hal yang menarik. Dan pasti ini buat Mas Toto dan teman-teman survei, ini lebih menarik lagi. Karena kenapa? Disinilah ditentukan. Ada yang mengatakan bisa menjadi nanti 3 pasang calon, ada 2 pasang calon, kita belum tahu. Tapi sekali lagi, ini perubahan ini nanti akan nyata. Sekali lagi, ini dugaan saya. Coba kita ke Mas Toto sekarang. Baik, Mas Toto, bagaimana tanggapan Anda tadi ya kalau melihat bahwa memang ada penurunan gitu ya dari Ganjar sekitar 7-8% dari beberapa survei begitu. Apakah ini mengartikan bahwa akhirnya mau nggak mau harus segera nih cepat supaya ada kenaikan dalam waktu dekat ini gitu? Sebetulnya kalau kita baca rilis terakhir SMRC, ada rebound ya yang sudah dialami oleh Ganjar. Dan memang sebetulnya kenaikan Pak Prabowo dan stagnasi atau penurunan Ganjar setelah U20, bahkan sebelum U20 terjadi juga sudah disebabkan oleh peristiwa politik lain. Yaitu banyak tafsir yang mengatakan bahwa Pak Prabowo beberapa kali di-endorse oleh Pak Jokowi, sementara Mas Ganjar belum mendapatkan tiket. Itu yang menyebabkan menurut saya apa yang terjadi hari ini itu akan punya efek sangat besar. Pertama, dalam konteks internal, kalau kita baca dari data cross tabulasi, berapa besar pemilih PDI Perjuangan yang memilih Ganjar, betul sudah mayoritas. 60% lebih dari pemilih PDI Perjuangan itu dalam beberapa survei terakhir itu menyatakan akan memilih Ganjar Pranowo. Tapi ketika instruksi dari Ketua Umum sudah dilakukan, pengalaman kita melihat soliditas dari pemilih PDI Perjuangan itu bisa di atas 90% yang memilih Pak Jokowi. Artinya kalau teman-teman PDI Perjuangan ini sudah diinstruksikan oleh Ibu dan kemudian bersosialisasi kepada masyarakat, efeknya kalau kita menggunakan logika statistik akan paling tidak di angka 3%-an buat Mas Ganjar. Yang kedua bukan berhenti sampai di situ. Tadi ada peristiwa ketika hadirnya Pak Jokowi, itu kan membantah mengenai isu politik, terutama pasca U20 bahwa Pak Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar, atau Pak Jokowi berbeda pilihan dengan Mega, dengan isu koalisi besar dan lain-lain. Kehadiran Pak Jokowi tadi, apalagi ada peristiwa kecil yang menurut saya punya makna emosional ya Pak Jokowi. Jadi tadi Ganjar setelah deklarasi itu pulang bersama dengan Pak Jokowi, naik satu mobil dan kemudian naik satu pesawat. Lalu kemudian katanya besok akan sholat bareng. Itu simbol-simbol politik yang menurut saya akan membantah tafsir-tafsir politik kemarin yang punya efek terhadap Ganjar. Kenapa? Memang harus diakui Pak Jokowi saat ini memiliki modal besar sebagai kingmaker karena tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi. Itu yang menurut saya sih menyebabkan kalau pertanyaannya adalah apakah akan memberikan efek? Iya. Tetapi apakah Ibu Mega mempercepat pendeklarasian ini dengan tafsir sebelum bulan Juni karena akan U20? Saya kok meyakini tidak ya. Kalau kita belajar melihat apa yang menjadi. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Bung Eriko bahwa ada peluang untuk cawapres tentunya dari yang lain, dari partai yang lain begitu ya, atau koalisi-koalisi yang lain. Nah, melihat dinamika koalisi parpol saat ini, bagaimana Anda melihat peluang Ganjar di Pilpres 2024? Siapa nih, saya atau Bang Eriko?
Mas Toto. Oke, ya pertama menurut saya meyakini bahwa PDI Perjuangan akan menggandeng kader non PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Walaupun punya modal partai tertinggi dengan capres juga tinggi dan simbol kuat Pak Jokowi yang bisa menjadi kingmaker. Tapi dari statement yang dikeluarkan oleh Pak Sekjen, lalu kemudian dengan hitung-hitungan yang menurut saya juga sederhana, matematika politik, saya meyakini teman-teman PDI Perjuangan menyadari tidak cukup kalau mereka bertarung sendirian gitu ya, dan bukan itu saja, Ganjar Pranowo pun kan juga ketika dilakukan survei katakanlah walaupun tertinggi atau kedua tertinggi, tapi dari sisi sebaran daerah masih memiliki kelemahan di beberapa daerah, misalnya di luar Jawa seperti Sumatera misalnya, atau di Jawa Barat misalnya. Dan itu kan dalam kalkulasi koalisi atau kerjasama menunjukkan bahwa memang harus ada wakil yang bisa menjadi variabel komplementer. Hitung-hitungan Anda kira-kira siapa yang bisa memenuhi kuota tersebut untuk supaya Ganjar... Ini langsung didesak kelihatannya ini Mas Toto. Logikanya begini, tadi saya sudah berikan formulanya, ini terjadi bukan hanya kepada Mas Ganjar, Pak Prabowo ataupun Anies, karena tidak ada satupun dari nama itu yang sudah mencapai 50%, dan kekuatan mereka biasanya terpusat pada daerah tertentu. Calon wakil presidennya adalah orang yang paling tepat secara elektoral adalah orang yang kuat di daerah yang Mas Ganjar lemah. Jadi kalau kita lihat di situ hanya bicara nama, di situ ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno, itu yang di atas kertas bisa kemudian muncul. Tetapi kan nama-nama itu kan juga akan bergantung pada siapa dulu lawannya. Berapa pasang kemudian lawannya. Berarti Kalau bursa hanya 2 cawapres pasang, ini yang juga akan jadi penentuan nantinya ya? logika ketika belum ada satupun yang mencapai angka 50%, menurut saya faktor cawapres akan ikut menjadi penentu. Akan jadi penentu. Baik, ke Bung Eriko. Bung Eriko, apa syarat koalisi lain untuk bergabung dan menawarkan cawapres ya? Begini, ini kita sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tentu PDI Perjuangan ingin bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai untuk mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi kita juga kan tidak mungkin untuk katakanlah egois berpikir hanya keinginan sendiri. Tadi sudah disampaikan Mas Toto, kita harus jujur bahwa saat ini calon wakil presiden itu juga amat menentukan, dan ini juga penting ke depannya. Dan tentu ini masukan-masukan ini kan pasti akan sampai kepada Ibu Ketua Umum, dan tentu akan Ibu Ketua Umum berkomunikasi dengan partai-partai lain yang saat ini tentu akan diawali dan sudah dimulai oleh Mbak Puan Maharani berkomunikasi dengan partai-partai lain. Dan yang terpenting dari sini apa sebenarnya? Apa yang menjadi keinginan daripada rakyat Indonesia dan yang saling melengkapi dengan Mas Ganjar Pranowo, bukan hanya soal kewilayahan atau kedaerahan saja, tapi saling melengkapi dari segi kemampuan, kapasitas, kapabilitas. Ini kan penting. Baik, Anda kan sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat. Apa yang masyarakat harapkan? Siapa orangnya kira-kira? Begini, ini bahwa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, jangankan masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, di luar negeri juga mengakui. Dan saya beberapa kali berkomunikasi dengan saudara-saudara kita ini menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden Jokowi dalam pembangunan Indonesia ini luar biasa. Tetapi apakah ini cukup? Apakah dengan selesainya periodisasi Pak Jokowi cukup? Ini kan harus ada keberlanjutan. Dan tapi juga harus lebih baik, harus lebih menyempurnakan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tidak bisa hanya dikelola oleh hanya calon presiden saja, juga dengan calon wakil presiden. Nah, konsep-konsep seperti ini yang penting nanti ke depan ini, pembicaraan tentu Ibu Ketua Umum, Ibu Aja Megawati dengan ketua-ketua umum partai lain, begitu juga menyerap aspirasi daripada masyarakat. Ini juga sangat penting. Jangan juga salah. Nanti juga dari Mas Toto dan teman-teman sebagai katakan yang mensurvei, yang memberikan pandangan-pandangan mewakili masyarakat. Ini tentu akan dilihat juga. Dan saling melengkapi ini sangat penting. Saling mengisi ini. Jangan. Oke, apakah koalisi besar ini yang sedang misalnya katakan mewakili daerah ini. Indonesia juga bukan seperti itu saja. Ini yang harus dilakukan ke depan ini, komunikasi yang lebih aktif. Dan ini sekarang tidak lagi katakan semacam pengkondisian, semacam bisik-bisik atau apa. Ini sudah lebih real karena calon presiden sudah ada yang pasti. Ya. Yang pasti. Apakah PDIP akan bergabung dengan koalisi besar? Langsung artinya udah langsung saja dipadatkan begitu sekalian.
sekarang kita harus berbicara jujur. Setiap peluang kan wajar saja ada yang berkeinginan maju. Apa kita juga bisa memaksakan kehendak misalnya dari partai-partai lain? Kan tentu mereka juga menginginkan kadernya untuk maju dan itu tidak salah. Nah, inilah yang perlu pembicaraan lebih lanjut Ya. sehingga nanti bisa bertemu. Apakah nanti ya kalau melihat situasi sekarang ada kemungkinan tiga pasangan calon, tapi bisa saja ada kemungkinan 2 pasangan calon. Yang tidak baik kan tinggal satu pasangan calon. Itu tentu tidak ya Mas Toto saya rasa juga dengan semua kita menyadari betul bahwa kompetisi itu juga ada. Tapi ada satu perbedaan nanti dibanding tahun 2019. Apa perbedaannya? Kompetisi nanti itu jauh lebih apa katakan, lebih manusiawi. Kompetisi itu nanti membuktikan siapa yang terbaik dari yang terbaik. Karena kenapa? Masyarakat juga sudah semakin dewasa, sudah tidak mau lagi pengkondisian seperti pada tahun 2019. Kemudian Bapak Presiden Joko Widodo juga mengakomodir, memberi kesempatan yang sama untuk siapa nanti yang akan meneruskan legasi daripada beliau. Dan ini hal yang sangat baik sekali menurut kami. Dan ini budaya-budaya seperti ini akan terus dikembangkan ke depan sehingga katakanlah pergantian atau regenerasi kepemimpinan itu bukan sesuatu hal yang menjadikan kita semua khawatir. Katakan pihak luar khawatir, pihak yang juga ada di dalam negeri katakan untuk nanti dia membangun usahanya, membangun kehidupannya lebih baik, semua mengkhawatirkan karena soal pemilu nih. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari dan ini ada kesadaran untuk merubah hal ini. Itu yang terjadi. Baik, saya ke Mas Toto lagi. Mas Toto, ini kalau dilihat dari hasil perbincangan kita malam hari ini dan kembali lagi ke pernyataan tadi bahwa cawapresnya ini akan menentukan karena banyak partai yang bahkan di koalisi besar mengajukan cawapresnya begitu. Nah, sudah nggak mengajukan capres lagi karena sudah fix nih ada tiga capres. Nah, menurut Anda seperti apa nanti apa namanya ya istilahnya tuh pertarungannya akan jadi seperti apa menariknya? Ya, memang kalau membaca data survei 2 tahun terakhir, kecenderungan nama hanya mengkerucut pada 3 nama. Dan sepertinya kan 3 nama ini sampai per hari ini, setelah Mas Ganjar deklarasikan, kemungkinan bisa mendapatkan perahu. Ada Mas Anies dengan Koalisi Perubahan, ada Pak Prabowo dengan minimal dengan PKB, lalu ada Mas Ganjar. Lalu masuk sekarang pada pertanyaan lebih mengkerucut adalah apakah di antara sesama sosok yang dianggap sebagai penerus Jokowi ini, ada Ganjar, ada Prabowo, apakah mungkin bergabung atau tidak? Kan kira-kira sebenarnya saat ini pertanyaannya seperti itu. Apakah melalui koalisi besar atau mereka akan lebih berpotensi untuk berhadapan-hadapan? Satu-satunya peluang untuk kemudian koalisi besar ini bergabung apabila patokannya adalah sosok capres yang saat ini neck to neck, kecenderungannya agak berimbang, pertarungannya saling menyalip. Itu adalah ketika beberapa bulan ke depan sampai masa pendaftaran, kecenderungan di antara salah satunya yang elektabilitas jauh lebih tinggi. Itu akan membuka ruang kompromi buat salah satu di antaranya untuk menjadi cawapres. Tetapi kalau bertahan dalam kondisi ceteris paribus, menurut saya kita akan lebih besar punya kemungkinan melihat Prabowo dengan Ganjar akan bertarung. Mas Anies apakah akan ikut bertarung? Ya sebenarnya sudah mencukupi prasyarat. The devil is in the details. Kita tahu sampai sekarang diskusi mengenai siapa cawapres itu bisa menjadi ganjalan. Atau situasi-situasi lain ya selain hitungan politik masih bisa menjadi ganjalan selain daripada pamor Mas Anies kalau dilihat dari data survei 3 bulan terakhir malah cenderung turun, berkorelasi terbalik dengan kenaikan dari kepuasan publik terhadap Jokowi dan polanya memang sudah pasti seperti itu. Tapi terkait dengan Prabowo dan Ganjar, menurut saya kita nikmati saja kalau prasyaratnya buat di antara mereka membangun koalisi besar adalah bisa punya elektabilitas lebih tinggi jauh dibanding yang lain. Artinya kan sekarang kita akan melihat pertarungan antar Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dalam Q5 lebih ngebut. Dengan framing yang terpenting adalah mereka bisa komit meneruskan hal-hal baik yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Saya pikir sudah menjadi sebuah hal yang akan positif juga kok buat bangsa. Malah di sini akan diuji apakah ada salah satu di antara mereka yang demi mengejar elektabilitas mulai akan belok-belok secara ideologi dalam konteks program berkelanjutan. Itu akan kita lihat sebagai uji kualitas dari 2 calon yang dianggap sedang di-endorse oleh Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat memang belakangan ini kan Pak Jokowi mengendorse 2 nama yang besar, Prabowo dan juga Ganjar seperti itu. Nah, Anda melihat seberapa besar atau prosentasenya dari peran Pak Jokowi menentukan siapa capres dan cawapresnya?
Yang pasti kalau PDI Perjuangan nggak bisa diintervensi oleh Pak Jokowi ya. Prerogatifnya sesuai amanat Kongres hanya ada di Ibu Mega. Makanya peristiwa tadi keputusan tetap di Ibu Mega dan mendapat restu oleh Pak Jokowi itu sebuah wow efek gitu. Sebab begini, Pak- beberapa waktu belakangan kami juga dengar dan sudah berbincang juga dengan dari pihak Gerindra bahwa Pak Prabowo ini udah harga mati nih sebagai presiden. Sementara dari PDIP nanti saya juga mau tanya ke Bung Eriko, ini harga mati nggak nih Ganjar jadi presiden? Atau kalau mereka dikawinkan lah istilahnya begitu, harus salah satu jadi cawapres begitu kan? Nah ini di mana nih jawabannya? Kita mau lihat apa yang akan terjadi dengan ini. Kalau dari saya begini, Bang Eriko, tambahan saya satu begini. PDI Perjuangan dalam konteks ini punya satu kelebihan untuk tawar-menawar menjadi capres kadernya ya. Kalau kita bicara dua variabel penentunya, selain kesepakatan yang sifatnya teknis atau terkait porsi bagian kekuasaan. Pertama adalah siapa partai yang lebih tinggi elektabilitasnya, patokannya 2019. Yang kedua adalah siapa capres yang lebih tinggi. Tadi kita sudah sepakat, capres yang lebih tinggi ini masih neck to neck, sedang berlomba, dan waktu pendaftaran masih 5 bulan lagi. Tapi PDI Perjuangan sudah unggul 1-0 ketika berbicara mengenai jatah partai yang lebih tinggi elektabilitasnya, patokan 2019, PDI Perjuangan adalah partai pemenang. Baik, Ya. Bung Eriko? Ya begini, sebenarnya jujur, tentu bukan kewenangan saya untuk menjawab ini. Artinya itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum. Tapi dari yang beliau sampaikan kepada kami semua di Rakernas, begitu juga di sekolah partai pada beberapa waktu lalu, dan saya secara pribadi juga menanyakan kepada beliau, dan menurut kami ini adalah hal yang wajar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto juga, ini kan sebenarnya kompetisi yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan dan melihat dari periode yang sebelumnya. Di mana saat ini kan yang bisa mengajukan untuk calon presiden dan wakil presiden, partai yang sudah memenuhi angka electoral threshold itu kan memang PDI Perjuangan. Dan menurut kami juga sebagai kader PDI Perjuangan ya sangat wajar. Makanya tadi juga saya sampaikan, sangat wajar juga kalau misalnya ini boleh menilai seperti Gerindra ingin memajukan Pak Prabowo sebagai kader Gerindra, sebagai ketua umum Gerindra, itu juga hal yang sangat wajar. Nah, apakah dalam waktu ke depan ini, dalam katakanlah 6 bulan sampai nanti pendaftaran presiden, ada perubahan-perubahan dalam hal itu? Dalam politik kan dinamis. Tapi yang saya tahu dari PDI Perjuangan itu berulang kali disampaikan Ibu Ketua Umum, dan beliau menyampaikan memang itu amanah Kongres. Karena kenapa? Beliau kan kader dan petugas partai yang harus melaksanakan amanat Kongres. Nah, amanat Kongres ke-5 PDI Perjuangan itu memang itu nyata seperti itu. Itu bukan sesuatu hal yang katakan itu menjadi sesuatu hal yang ya katakanlah bisa dikompromikan, karena itu sekali lagi keputusan tertinggi dari partai, bukan dari keputusan Ibu Mega mengenai amanat Kongres itu bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan itu harus kader PDI Perjuangan, dan kami harus mendukung hal itu. Tetapi kan dalam hal ini, dalam dunia politik kan dinamisasinya tadi saya sudah sampaikan, di dalam calon wakil presiden ini atau di dalam kerjasama ke depan ini kan bisa sangat cair dan pasti. Kenapa Ibu Ketua Umum juga Ibu Haja Megawati menugaskan Mbak Puan Maharani sebagai seorang muda yang untuk berkomunikasi? Tentu kan berkomunikasi, katakan seorang yang lebih muda, apalagi ketua umum partai yang nanti kita akan berkomunikasi ini kan secara usia lebih senior. Nah, ini kan bukan hal kebetulan itu penugasan itu. Tentu ini kan supaya bisa juga mendinamisasi, mencairkan komunikasi yang baik. Dan apakah itu sama-sama artinya, Bung Eriko, apakah itu artinya begini, nanti Bu Puan akan kemudian justru malah akan kan karena ini ada tawaran cawapresnya begitu. Jadi apakah dia yang akan justru menawarkan lalu kemudian malah koalisi besar nggak terjadi, malah kemudian malah pindah seperti itu? Apa itu yang diharapkan atau bagaimana? Contoh begini, nah, kita sama-sama membaca bahwa dalam waktu dekat kan Mbak Puan akan berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai, dan kita mendengar bahwa dalam waktu dekat juga ada rencana bertemu antara ketua umum kami dengan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Dan jangan lupa Pak Prabowo
dengan Ibu Megawati memang hubungannya sangat kekeluargaan. Saya menyaksikan sendiri kalau beliau datang pasti meminta kesenangannya, yaitu minta nasi goreng untuk dari Ibu Ketua Umum, dan saya melihat sendiri bagaimana kalau ketemu dengan Pak Prabowo sampai saat ini itu sangat dekat, sangat harmonis. Tapi apakah ini juga menjamin hal itu? Saya juga tidak berani mengatakan hal itu menjamin bahwa ini pasti bersama-sama. Dan sekali lagi, kita juga menghargai kalau memang tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, akhirnya kita harus berkompetisi. Tapi kompetisi itu berbeda. Kompetisi sekarang adalah kompetisi menunjukkan yang terbaik dari yang terbaik. Seperti apa kemampuannya untuk mengambil perhatian hati daripada rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah sangat memahami hal ini. Nah, ini yang paling penting dalam 6 bulan ini yang harus dilakukan oleh semua kita pihak-pihak yang akan bekerja sama. Mari kita dahulukan dulu kepentingan rakyat Indonesia dan kita bersama-sama merancang yang terbaik untuk bangsa ini. Kalaupun akhirnya harus berkompetisi, tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, dan memang kompetisi harus ada. Ya, di sama demokrasi saja. ya. Dimanapun kita harus ada berkompetisi, kan seperti itu. Baik, Mas Toto, artinya dari pernyataan Bung Eriko ini, koalisi yang ada sekarang bisa berombak ya? Maksudnya bisa rombak lagi gitu, rombak ulang begitu ya? Yang perlu diberi catatan adalah belum ada koalisi besar. Iya. Koalisi besar ini baru sekali bertemu. Lalu Kerjasama belum ada ya, kerjasama yang besar belum ada ya Mas Toto ya? kerjasama belum ada. Jadi itu hanya Ya, sekali ini kata pertemuan. di garis merah ini ya, kerjasama ya, bukan koalisi kalau dari PDIP ngomong. Ya, kalau PDI Perjuangan ini tidak ingin menggunakan kata koalisi, karena memang betul dalam konteks sistem politik Presidensial, ya? sistem pemerintahan itu khas parlementer. Tapi Parlementer. balik lagi, ketika kita bicara koalisi besar atau kerjasama besar, memang tidak pernah ada satu pertemuan baru terjadi bersama-sama. Kebetulan Ibu Mega tidak bisa datang. Sisanya hanya pertemuan misalnya antar partai saja satu-satu. Dan itu masih jauh dari apa yang disebut sebagai kesepakatan yang sifatnya permanen. Dan sampai sekarang kalau kita lihat tidak ada satupun yang sudah memastikan dirinya memenuhi threshold karena belum ada deklarasi resmi dan belum didaftarkan oleh KPU. Yang sudah pasti malah PDI Perjuangan walaupun belum punya teman ya. Karena baru mendeklarasikan karena langsung cukup suaranya secara threshold. Tapi katakanlah betul ada rencana untuk kerjasama besar tadi, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saat ini menurut saya memang sudah menjadi game changer. Spekulasi saya ke depan akan ada 1 atau 2 partai yang sangat mungkin akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Kalau mau dispekulasikan lebih lanjut, misalnya saya yakin P3 dari membaca statement-statementnya, kedekatan historis dengan PDI Perjuangan dan juga Ganjar, terutama istrinya Ganjar, menurut saya sangat memungkinkan menjadi partai pertama yang akan ikut bergabung dengan barisan koalisi PDI Perjuangan. Dan menurut saya itu akan menyediakan panggung politik yang lebih besar buat PDI Perjuangan menjadi magnet bagi pembentukan kerjasama atau koalisi baru tadi. Wah, ini menarik kalau Anda katakan tadi P3 ya. Sebab ini kan di sana ada Sandiaga Uno juga ya. Untuk yang dimajukan begitu kan. Orang akhirnya bisa cocok logi ya. Apakah kemudian kok seperti bersamaan gitu. Menjelang Mas Ganjar dideklarasikan, Mas Sandi juga berpindah perahu misalnya masuk ke P3. Tapi menurut saya tetap calon wakil presidennya tidak mungkin diputuskan dalam waktu dekat. Apalagi Tapi ada Monggo. Silakan Bung Eriko. Bang Eriko. Ada apa? Ya, tapi ada satu hal yang menarik ini Mas Toto ya. Tadi Mas Toto sebenarnya udah menyampaikan di depan bahwa kalau kita lihat Ibu Mega tadi kan menyampaikan secara langsung bahwa sebelum beliau memutuskan, beliau berkomunikasi. Yang pertama beliau sampaikan berkomunikasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga kader terbaik PDI Perjuangan. Baru beliau menyampaikan berkomunikasi dengan Mas Prananda, berkomunikasi dengan Mbak Puan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari ini ada satu kesepamahaman. Kan bukan kebetulan kalau Pak Jokowi datang dari Solo. Coba bayangkan baru kembali dari Hannover dan kemudian kembali ke Indonesia, terus ke Solo, kemudian pagi ini balik dan hari ini juga balik ke Solo bersama-sama dengan Mas Ganjar satu pesawat. Tadi sudah disampaikan Mas Toto di depan. Nah, saya tidak ingin mendahului, tidak. Tapi artinya komunikasi antara Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Nah, begitu juga dengan Mas Ganjar. Ini ya kalau kita menyebut, ya tentu Ibu Mega bersama Mbak Puan dan Mas Prananda ya,
kemudian ini bersama-sama dengan Pak Presiden Joko Widodo dan juga Mas Ganjar, menurut kami ini hal yang luar biasa juga. Ya tidak menutup kemungkinan, tadi sudah disampaikan Mas Toto, sudah banyak juga yang mengucapkan selamat, dan memang kemungkinan ini untuk bisa bersama-sama kelihatannya kerjasama ini cukup besar. Tapi sekali lagi, politik bukan matematika, politik bukan sekedar siapa dapat apa atau apa, itu keliru. Karena sekali lagi, tidak ada satu partai politik pun, kalau dia mengabaikan rakyat, tentu dia akan tergerus, akan terpinggirkan. Itu Mas Toto pasti sepakat. Karena kenapa? Survei juga seperti itu. Tidak ada partai politik juga yang ingin untuk kalah. Pasti sudah berhitung dengan matang. Pasti sudah memperhitungkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh rakyat. Nah ini sebenarnya yang nanti akan menjadi, menurut saya, akan menjadi game changer Mas Toto. Apalagi ini nanti dalam waktu dekat, pasti Mas Toto dan teman-teman akan mensurvei perubahan ini. Katakanlah mungkin ini sekarang Lebaran lah, katakan 2 minggu 1 bulan lagi. Ya saya optimis, seperti tadi saya katakan, saya menduga hal ini akan ada perubahan yang sangat signifikan, dan ini akan menjadi katakanlah semacam apa ya, semacam bola salju seperti itu. Baik, saya ke Mas Toto mungkin terakhir. Mas Toto, siapa lagi yang akan gabung ke PDIP nih? Kalau dari signal yang Anda dapat. Ya, saya nggak mau mendahului, tapi tadi kalau saya sebutkan ketika memiliki beberapa kesamaan latar belakang sejarah, kedekatan dengan Ibu Mega, dan kedekatan dengan Mas Ganjar, baik di wakilnya Mas Ganjar itu ketiga ya, kalau wagubnya sekarang Mbak Tiko, istrinya itu juga keluarganya dari P3, dan P3 beberapa DPW-nya sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi kalau menggunakan logika yang sama, kalau kita baca dalam setahun terakhir ada beberapa DPW sudah menyatakan dukungan terhadap Ganjar berasal dari PAN. Jadi kalau kita mau menduga mungkin juga PAN punya peluang untuk masuk. Walaupun kalau PAN ini kita lihat mungkin devil is in the details, ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan. Mereka biasanya mengeluarkan 2 nama nih DPW-nya. Capresnya Ganjar, cawapresnya Erick Thohir. Saya tidak tahu apakah keberadaan nama Erick Thohir itu bisa menjadi jembatan atau jangan-jangan malah menjadi penghambat. Itu yang menurut saya menyebabkan PAN tidak semudah P3 untuk bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Baik, ini akan menjadi menarik sekali nih. Sebab ada juga yang bilang ini for all time sake, Pak PDIP dengan Gerindra harus naik nih barengan. Karena dulu Bu Mega juga pernah dengan Pak Prabowo ya. Nah ini menarik sekali. Baik, terima kasih. Bu Mega pernah dengan Pak Prabowo, Ibu Mega juga pernah dengan Pak Hamzahas, kita pernah Mega Bintang. Jadi ini Mas Toto ini memancing-mancing berikan ini. Ini memang, tapi jujur sekali lagi saya sampaikan, Mas Toto itu jangan lupa beberapa hari yang lalu Mas Toto sudah memprediksi dalam waktu dekat akan terjadi pengumuman ini Mas Toto, ya kan? Kebetulan terpancing dalam hal ini. Signalnya luar biasa bagus. Baik, terima kasih Bung Eriko, terima kasih Mas Toto, senang sekali bincang-bincang pada malam hari ini. Selamat Lebaran semuanya. Ya, dan terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, selamat malam. Ya.